saya ke wartel sebentar ya, mau telepon Pak Rashid. Jagain Ibu ya. Iya, Non. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riz. Ada apa, Riz? Keadaan Ibu baik-baik saja kan? Keadaan Ibu baik-baik saja, tapi ada sedikit masalah. Ibu memaksa puasa. Ibu puasa? Iya, ternyata kondisinya belum kuat. Ada sedikit gangguan di pernafasannya. Akibatnya ya, kondisinya jadi melemah. Lalu bagaimana keadaannya sekarang? Sekarang sih sudah baik. Saya sudah bawa ke rumah sakit. Kata dokter juga nggak usah khawatir. Tapi Ibu perlu diinfus beberapa botol untuk menggantikan cairan tubuhnya, Bang. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Riz, kamu biarkan Ibu puasa? Saya udah ngelarang kok, Bang. Iya, cuman Ibu ngotot. Maafin saya ya, Bang ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kondisi Ibu baik kan? Alhamdulillah sudah. Nanti sore juga udah boleh pulang kok, Bang. Dokter hanya ingin memantau kondisinya sekaligus memeriksa jantungnya, Bang. Syukurlah kalau begitu. Tapi ada masalah. Ada masalah dengan saya, Bang. Masalah uang? Oh, bukan. Ada urusan yang harus saya selesaikan. Sangat penting, Bang. Dan terpaksa saya harus meninggalkan Ibu. Jadi kalau Abang nggak keberatan, Abang bisa nggak sekarang ke sini untuk menggantikan saya? Di sini sih sebenarnya sekarang udah ada Mbak Munah. Tapi kan kalau ada apa-apa, Mbak Munah tidak bisa mengambil keputusan ya, Bang ya. Jadi tolong ya, Bang, Abang bisa ke sini kan sekarang? Oke. Saya langsung ke sana. Alhamdulillah. Jadi saya sekarang bisa pergi ya, Bang ya. Tapi nanti kalau urusannya udah selesai, saya kembali lagi ke sini ya, Bang ya, ke rumah sakit ya, Bang ya. Ya udah, terima kasih ya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Saya mau keluar sebentar ya. Maaf, Pak. Hari ini Bapak sudah ada janji dengan Pak Iwan dari PT Arista sebentar lagi, Pak. Astagfirullahaladzim. Saya hampir lupa. Ya sudah. Mana ya? Soalnya saya harus menunggu Ibu di rumah sakit. Telepon Dewi sajalah. Hancur kalau. Rusak kalau segala rencana. Mobil yang tak dapat. Anak kecil pulau. Temi dulu lah. Siksonan dulu. Runyam. Mana Rita? Masih sedih tuh. Kayak dia shock deh, Pak. Ma, kasih tahu sama si Rita. Jangan cengeng, woy. Jangan cengeng. Kita bisa melawan si Temi. Besok aku nak cari pengacara untuk menggugat dia. Sebab Rita harus mendapatkan haknya. Harus mendapatkan haknya. Saya yakin nggak akan menang deh, Pak. Apa yang dikatakan Temi itu benar. Selama dia kawin sama Rita, dia tuh belum mendapatkan apa-apa. Bohong. Itu cuman akal-akalan dia. Supaya kita tidak nuntut apa-apa dari si Temi. Kita jangan kalah gertak. Kalau kita diam, rugi kita. Lagi pula, sebagai laki-laki, dia sudah dapat banyak dari Rita. Waktu dia kaya mesti Rita kan masih perawan. Nah, sekarang kita harus menuntut sebagian dari hartonya untuk ganti rugi. Kalau si Rita itu jando, Ma, derajatnya tuh turun, Ma, turun. Ya Papa pikirin hanya harta aja. Tolong dong Papa pikirin perasaan Rita juga. Apa Papa sama Mama mau Rita dicap sebagai perempuan yang gila harta? Menikah sama laki-laki hanya karena mau hartanya aja. Itu malah makin menurunkan derajat Rita sebagai perempuan, Pak. Rita benar-benar merasa terhina karena Papa sama Mama hanya menganggap Rita sebagai sebuah benda yang bisa menghasilkan keuntungan buat Papa sama Mama. Sebenarnya Rita nggak mau seperti itu, Pak. Rita juga wanita yang ingin punya harga diri. Tapi kita kan butuh uang untuk kehidupan. Kalau Papa butuh uang, kenapa Papa nggak kerja?
Malah mabuk-mabukan dan judi itu kerjanya papa. Lancar kamu bicara. Tapi itu kenyataannya. Papa sama mama mau hidup enak tapi nggak mau berusaha. Rita benar-benar kecewa sama papa sama mama. Kurang ada. Sekali lagi kamu bicara begitu, Papa robek mulut kamu. Silakan. Tapi mulai detik ini, Rita nggak mau nurutin keinginan papa sama mama lagi. Udahlah, Pak. Papa tuh terlalu kasar sama dia, Pak. Dia tuh kan lagi sedih, Pak. Mulut itu kelewatan. Ya, sudahlah. Apa saya bilang, Wi? Anak itu memang pembawa sial. Kejadian lagi kan? Kak Aminah kumat lagi. Sudah gitu, suami kamu sama Kak Aminah masih ngebelain aja. Tante. Mbak, ruangan UGD-nya di mana ya? Ibu belok kanan aja, nanti ada tulisan UGD. Oh iya, terima kasih ya. Makasih. Ya, Wi. Sana kan. Ibu kenapa lagi? Tadi siang nafasnya sesak, Bu Dewi. Jadi sama Non Tarisa dibawa ke sini. Tapi nggak apa-apa kok, Bu. Kondisi Ibu sudah normal. Begitu infusnya habis, Ibu boleh pulang. Tapi ingat ya, tolong diawasi jangan sampai Ibu puasa lagi. Saya permisi dulu, Bu. Ya. Jadi tadi Ibu ikut puasa? Ibu ini gimana sih? Kan Dewi udah pernah bilang, Ibu jangan puasa dulu. Ibu kan masih belum kuat, masih sakit. Kok masih nekat aja sih, Bu? Iya nih kakak, cari masalah aja deh. Apa kakakmu sakit terus? Hah? Nyusahin orang semua terus? Lagi pula kenapa ya? Tarisa kok nggak ngelarang? Mana dia? Udah hampir jam 3 nih, dia belum datang juga. Biasanya dia tidak seperti ini, Amanda. Kok kamu masih membela dia sih? Saya bukannya belain dia, Amanda. Tapi saya berbicara sesuai dengan apa yang saya ketahui tentang dia selama ini. Iya, tapi mana, Raf? Mana? Sampai sekarang buktinya dia juga nggak datang, kan? Atau dia tidak menghargai kamu lagi? Dan menganggap kamu seperti angin lalu? Jadi tidak menanggapi janji dia sama kamu? Raf, kamu udah bilang belum sih sama dia? Kalau janjian kita kali ini sama dia, kamu mau balikin duit dia? Saya nggak bilang hal itu sama dia. Mestinya kamu bilang dong, Raf, supaya dia mau datang ke sini. Soalnya kalau saya bilang hal itu, dia malah nggak mau datang nantinya, Amanda. Buktinya sekarang dia malah nggak datang. Mana ada sih, Raf, orang yang tidak ingin uangnya kembali. Apalagi itu menyangkut uang ratusan juta. Raf, lebih baik sekarang kita ke rumah kamu aja. Jadi kita bisa tinggalkan uangnya di sana. Dan kita bisa langsung kembali ke Bandung. Besok saya ada meeting, Raf, dengan klien. Tapi saya nggak mau ibu saya sampai tahu masalah ini, Amanda. Raf, kalau kita nunggu gini kan sama aja kita buang-buang waktu. Saya telepon ke rumah deh. Nggak ada yang ngangkat sih. Itu pasti akal-akalan istri kamu. Dia menyuruh orang di rumah untuk tidak mengangkat telepon. Karena dia tidak mau lagi berhubungan sama kamu. Tapi kan bisa aja memang di rumah saya nggak ada orang, Amanda. Loh, kata kamu di rumah ada pembantu, Raf. 2 orang lagi. Dan ibu kamu sedang sakit. Masa tidak ada yang menunggu sih? Atau telepon rumahnya dicabut supaya kamu tidak bisa menghubungi dia. Kan bisa aja teleponnya memang nggak ada orang di rumah.
malah ketawa sih? Raf. Kamu nih gimana sih? Kamu bilang istri kamu yang mengajukan gugatan cerai duluan. Karena dia mau menikah dengan mantan pacarnya. Siapa namanya? Denny. Iya. Jadi nggak mungkin dong dia datang ke sini dengan ibu kamu. Untuk mendamaikan kamu dengan dia. Iya kan? Iya juga ya. Jadi sekarang gimana? Kita ke rumah kamu aja. Kita tunggu aja bentar lagi. Kenapa sih kamu takut banget sama ibu kamu? Kalau kamu mau bercerai dengan dia. Toh yang mengajukan gugatan cerai dia duluan kan? Kenapa kamu mesti takut? Saya nggak ngerti sama kamu, Raf. Kadang-kadang kamu membenci dia. Tapi kadang-kadang kamu tidak mau menceraikan dia. Raf, saya tidak bisa diombang-ambingkan seperti ini, Raf. Saya butuh pengakuan kamu atas kehadiran saya. Tahu nggak? Kamu kalau marah-marah kayak gini, kok tambah cantik ya? Gombal. Apalagi kalau ngomong gombal kayak gitu. Beneran tambah cantik. Jangan marah dong. Raf, kamu tahu nggak? Saya benar-benar cinta sama kamu. Belum pernah saya mengalami hal seperti ini. Sebenarnya saya benci tahu, Raf. Karena itu membuat saya sangat tergantung sama kamu. Kita tunggu 10 menit lagi ya. Ya, sampai jam berapa kita mesti tunggu dia? Kita tunggu 10 menit. Soalnya perasaan saya mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan ke sini. Kalau misalnya dia nggak datang ya, kita datangi dia dan kita serahkan ceknya langsung kita pulang ke Bandung. Aduh, mudah-mudahan dia masih ada di sana. Pak, bisa lebih cepat lagi nggak, Pak? Iya, Bu. Yang laki-lakinya ganteng, tinggi sedang, rambutnya lurus, Non. Pasti Rafli. Perempuannya cakep, Non, bahkan seksi lagi, Non. Udah gitu, Non, peluk-pelukan lagi, Non, di tempat umum, Non. Bikin orang ngiri saja, Non. Peluk-pelukan? Betul, Non, peluk-pelukan. Makanya saya sweetin, Non. Habisnya puasa-puasa pelukan, Non. Pacaran apalagi bini sih, Non? Kalau laki bini sih, saya masih bisa maklumi, Non. Peluk-pelukan begitu, Non. Kalau masih pacaran, terlalu banget, Non. Habisnya peluk-pelukan di muka umum, cari ke tempat yang sepi, supaya orang nggak ngiri, Non. Loh, Non kok jadi bengong, Non? Enggak apa-apa. Mereka perginya udah lama, Pak? Sudah, Non. Kurang lebih 10 menit yang lalu, Non. 10 menit. Oh ya udah deh. Ini, Nggak Pak. usah, Non. Nggak usah, Non. Terima kasih, Non. Terima kasih, Non. Nggak apa-apa, Pak. Makasih, saya ikhlas kok. Terima kasih, Non. Assalamualaikum ya, Pak. Waalaikumsalam, Non. Alhamdulillah, puasa-puasa begini dapat rezeki nomplok. Siapa sih perempuan yang sama Rafli itu? Apa dia yang suaranya saya dengar di rumah Rafli waktu itu? Kalau benar, siapa dia? Apa hubungannya sama Rafli? Dan kenapa Rafli membawa dia ke sini? Apa memang itu tujuan dia ke sini?
memperkenalkan perempuan itu kepada saya. Tapi tujuannya apa? Apa memang dia ingin menyakiti perasaan saya? Itu rumah kamu, Raf? Rumah tua. Rumah tua tapi enak, teduh dan tenang. Tapi kok sepi, Raf? Yuk, kita turun yuk. Maaf, Nak. Kalau boleh, sebaiknya kamu di sini aja dulu. Soalnya saya belum siap memperkenalkan kamu dengan ibu saya. Terus jadi kamu kapan siapnya dong, Raf? Mungkin setelah urusan saya dengan istri saya selesai. Saya mohon, Nak, kamu mengerti keadaan psikologis ibu saya. Ya udah sana. Terima kasih. Saya nggak lama kok. Awas enggak. 1, 2, 3. Aduh. Stop. Oke. Kamu apa-apaan sih? Sekarang tarik nafas dalam-dalam. Tahan nafas. Buka ikatan matanya pelan-pelan. 1, 2, 3. Ini hadiah dari kami buat kamu, Raf. Masya Allah, si Botski. Botski, bangun. Hei, Botski. Botski, bangun, Botski. Aduh, Munah, lu iseng banget sih, aku masih ngantuk nih. Masya Allah. Botski. Oi. Botski, ada cewek cakep, bangun. Botski. Buset, lu gak bisa dibilang bahas ya? Botski. Mas Rafli, Mas Rafli, aduh, Mas Rafli. Jangan nafas. Aduh, Mas Rafli, saya kangen banget. Mas Rafli kok nggak pernah pulang ke sini sih? Saya banyak kerjaan, makanya saya nggak bisa pulang sini. Ibu mana, Ibu? Oh iya, pasti kangen. Saya kangen banget. Orang udah lama, udah berbulan-bulan. Kamu tuh gimana sih? Dari dulu tuh Lalit nggak sembuh-sembuh. Masa harus pakai cara purba terus? Semua kangen sama Mas Rafli, terutama Nontaris. Mas Rafli, Nontaris kan tinggal di sini lagi. Dia yang ngerawat ibu. Mas Rafli baikkan dong sama dia. Nontarisa kan orangnya baik. Dipakai nggak? Dipakai nggak? Ibu mana? Itu yang saya tungguin dari tadi. Dari tadi siang saya nungguin di luar. Saya ketok-ketok pintu nggak ada yang bukain. Mungkin ibu semuanya pada pergi ke rumah Non Dewi. Raf? Kok lama banget sih? Dari tadi Manda tungguin sendirian di mobil. Perkenalkan, my name is Boski Van Helen.
Amanda. Hah, panda. Cakep-cakep namanya kayak beruang Cina. Amanda. Maaf, dia agak tulang, jadi harus pakai tulisan. Oh. Non panda ini siapanya Mas Rafli? Amanda, dia bos saya, bos. Hah? Pacar Mas Rafli yang baru? Aduh, jangan gitu dong Mas. Kasihan kan non Tarisa. Emang susah lah ini kamu ngomong. Saya titip amplop ini buat Tarisa. Tapi ibu jangan sampai tahu. Bang Rashid juga. Semuanya pokoknya nggak boleh tahu, ya. Lah, kan ibu kangen banget sama Mas Rafli. Nanti saya balik lagi. Saya ada urusan. Jangan begitu dong, Mas. Wah. Nah, kalau ada duitnya baru oke. Ini namanya kerjasama yang baik. Tapi lain kali cepet dong. Ya, besok-besok. Saya sekarang pergi dulu ya. Saya pergi dulu ya, Bocci. Ya, beres. Pasti, Mas. Pasti saya sampein. Assalamualaikum. Mas Rafli kok ketumben? Kagak memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar-benar hebat Mas Rafli. Dapat ceweknya cakep-cakep mulu. Tapi ntar gimana non Tarisa ya? Wah, lakinya pergi, perempuannya datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh, non, telat 1 menit. Baru aja Mas Rafli jalan sama cewek cakep. Kemana katanya? Enggak, non, enggak nginep. Katanya masih ada urusan lagi. Tapi ceweknya cakep, non. Sebenarnya saya nggak tega ngasih tahu sama non. Tapi kalau saya nggak bilangin, nanti non Tarisa nggak tahu. Mas Rafli cuma nitip ini buat non. Tapi saya nggak tahu loh isinya apaan. Apa maksud Rafli mengirim amplop ini? Tabah ya non, kalau isi suratnya tidak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa cek ini? Non nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim.
Apa saya bilang? Mas Rapli sih berabe dah. Mentang-mentang udah punya pacar baru. Salman. Mam! 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 Bang Boski, jangan bicara pada siapa-siapa tentang kejadian ini. Mas Rapli juga ngomong kayak gini. Ada apa ya di antara mereka? Kenapa nasib perkawinan saya selalu begini? Nurul pergi meninggalkan saya. Lalu saya berharap sama Rita. Tapi itu juga kandas di tengah jalan. Apa memang saya ditakdirkan untuk selalu begini? Tem, kamu jangan putus asa begitu dong. Apa yang terjadi antara kamu dan Rita, toh masih bisa diperbaiki. Mbak yakin kok, pada dasarnya Rita itu wanita yang baik. Buktinya, awal pertama kali waktu dia tinggal di sini, dia bisa begitu sabar menghadapi tingkah laku anak-anak kamu. Itulah yang membuat saya heran, Mbak. Kenapa dia bisa berubah begitu drastis? Bukannya Mbak menuduh, tapi kemungkinan besar ada orang lain yang mempengaruhi dia. Saya juga curiga begitu, Mbak. Saya merasa seolah-olah Pak Gafar dan Bu Nona ingin menguasai semua yang ada di rumah ini. Mbak jadi ikut merasa bersalah, Tem, karena Mbak lah yang menjodohkan kamu dengan Rita. Lalu bagaimana sikap kamu selanjutnya? Saya juga masih belum tahu, Mbak. Kalau boleh Mbak kasih saran, sebaiknya kamu bicara lagi dengan Rita. Berilah dia pengertian bahwa kalian bisa membina kembali rumah tangga kalian dengan rasa cinta dan pengertian tanpa dicampuri oleh orang lain. Sekalipun dengan orang tuanya sendiri, Tem. Tapi sebetulnya bagaimana sih perasaan kamu sama Rita? Saya sudah mulai mencintai dia, Mbak. Mbak juga sudah melihat dari diri Rita, dia mulai mencintai kamu. Jadi alangkah baiknya dekatilah dia, bicara dari hati ke hati tentang perasaan kalian dan keinginan-keinginan kalian, sehingga timbul rasa pengertian di antara kalian. Wi, Tarisa itu keliwatan, Dewi. Masa mertua lagi sakit, dibiarkan saja berpuasa. Tante jadi curiga, Dewi. Curiga apa, Tante? Kamu tahu nggak? Tarisa itu memang ingin Kak Aminah itu mati. Dia itu ingin membunuh Kak Aminah. Tante jangan mengada-ngada ah. Iya Bu, ini bulan puasa loh. Jangan sembarangan nuduh orang. Ini kenyataan. Si Tarisa itu memang sengaja membiarkan Kak Aminah berpuasa supaya sakit jantung Kak Aminah itu kambuh terus mati. Iya kan? Nggak mungkin Non Tarisa berbuat begitu sama Bu Aminah. Dia itu amat sayang sama Bu Aminah. Semua keperluan Bu Aminah dia yang ngurusin. Dari mulai nyuapin makannya sampai ke urusan kamar mandi. Lagi juga Bu Aminah sendiri yang maksain puasa, Non Tarisa sudah melarangnya. Kamu itu pembantu, orang kampung, orang bodoh. Mana kamu tahu dengan rencana orang tingkat tinggi? Tarisa itu memang sengaja memperlihatkan bahwa itu sayang sama Kak Aminah. Supaya kalau terjadi apa-apa, dia tidak disalahin. Ngerti kamu? Itu maksudnya. Namanya konspirasi tingkat tinggi. Kamu ngerti konspirasi? Nah, kalau nggak ngerti, jangan sok tahu. Kamu tuh orang kampung, orang bodoh.
Paham? Memang saya orang kampung dan saya juga orang goblok. Sekarang saya mau tanya sama Bu Farida. Apa tujuannya Non Tarisa mencelakai Ibu Aminah? Apa untungnya? Ya, untuk nguasain semua hartanya. Nguasain hartanya Bu Aminah? Buat apa? Non Tarisa itu jauh lebih kaya dari Bu Aminah. Dan lagi, ngapain dia buang uang banyak untuk nebus rumah yang sudah disita sama rentenir? Ya mungkin bukan itu saja. Tapi supaya hubungannya sama Rafli itu tidak ada yang ganggu lagi. Maksud saya supaya dia bisa kembali lagi sama Rafli. Ngerti kamu? Itu juga nggak mungkin. Sebab yang mendukung Non Tarisa kembali dengan Mas Rafli hanya Bu Aminah. Jadi nggak mungkin Non Tarisa itu mencelakai Bu Aminah. Karena kalau sampai Bu Aminah celaka, dia tuh nggak punya pendukung lagi, Bu Farida. Kamu ini kurang ajar ya Munah ya. Kamu ini seorang pembantu, tahu nggak? Kamu tidak berhak bicara begitu sama saya. Karena derajat kamu jauh di bawah saya, mengerti? Bu Farida, di mata Allah hanya iman dan takwanya, bukan derajat dan pekerjaannya yang dinilai. Udah Bi Munah. Sekarang gini aja Bi Munah ya. Bi Munah lihat ibu lagi sana di dalam. Ayo. Pergi. Pergi sana. Tadi pula tante ngapain sih? Adenin omongannya Bi Munah. Habis dia terlalu ngebelain Tarisa sih. Itu pembantu satu itu udah berani kurang ajar sekarang sama saya. Semua yang dekat sama Tarisa berani melawan sama saya. Pasti mereka diajarin sama Tarisa. Sebel. Kok jadi kayak nenek sihir kayak gini sih? Ih, jelek. Biarinlah demi kecantikan. Kalau Olive makin cantik kan, Bang James Ringo makin cinta sama Olive. Duh, Bang James Ringo lihat nih. Ih, Olive sampai kayak kuntilanak demi cintaku padamu. Iya, sebentar. Tunggu, nggak sabar amat sih. Non, akhirnya pulang juga. Non, kenapa sih Non? Kok cemberut aja? Berantem ya sama Mas Rafli? Makanya udah nggak usah diurusin. Non, kalau pakai masker emang mukanya kaku begini ya Non? Non, gih, dicuekin. Tarisa. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Ada apa lagi sih? Enggak ada apa-apa kok, Ma. Ya tapi kenapa wajah kamu muram? Kurang tidur kali, Ma, kecapean. Ibu Aminah bagaimana keadaannya? Baik. Sekarang Bang Rashid yang lagi jaga. Makanya Tarisa bisa pulang duluan. Ya, Maya, Tarisa istirahat dulu. Pasti ada apa-apa lagi. Bener, Bu. Kamu ini kenapa sih kerjaannya nguping aja? Ini sih, Bu. Perempuannya cakep Non, bahkan seksi lagi Non. Udah gitu Non, peluk-pelukan lagi Non di tempat umum Non. Waduh, Non, telat 1 menit. Baru aja Mas Rafli jalan sama cewek cakep. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.